Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di Icon Talk yang diselenggarakan oleh ICEP, International Community EFT Practitioner. Jadi di situ ada EFT, yaitu praktisi para terapi yang di bawah naungan EFT Center. EFT itu adalah Emotional Freedom Technique bagi yang belum paham. Namun dari tahun 2000 sampai hingga sekarang kita mengadakan Zoom Live bersama Majelis Rasulullah yang kebanyakan di Ridho Allah, maksudnya Majelis Ridho Allah yang dikomandanin oleh Bapak Ustadz Antoni dan sekarang kita hampir 90% lebih itu dipandu oleh Ustadz Teddy Putra yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tak lupa kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang banyak memberikan pelajaran, hikmah, dan cahaya kehidupan sehingga kita dalam pelaksanaan hidup sehari-hari mendapat petunjuk ataupun contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai ada 4 rangkaian doa yang biasanya disampaikan oleh Ustadz Teddy yang saya akan wakili izin. Yang pertama adalah membaca ta'awudz bersama, kemudian yang kedua membaca basmalah, yang ketiga membaca sholawat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat membaca Al-Fatihah. Baik, kita mulai dengan mengawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kepada Bapak yang sudah hadir dan Ibu-ibu. Ada Bu Sari, Tari, Bu Tarin, kemudian DM,
Tadi ada Pak Sutrisno tadi ya. Iya, Pak Sutrisno sendiri ya. Baik. Dan sahabat-sahabat lain yang dimuliakan Allah. Wabil khusus kepada Bapak Ustadz Teddy Putra yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, eh, kami persilahkan Pak Ustadz Teddy untuk mengkaji tentang topik yang berjudul takwa. Ya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia hidayahnya. Alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat. Terlupa dan salam kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surga dan pengikut akhir zaman. Itu sama Mohon maaf Pak Ustadz, suaranya turun. Pak Ustadz, suaranya hilang. baik, makin tenang, semakin bahagia. Oke. Pada saat kita mempelajari suatu metode ataupun suatu ilmu lah ya, suatu pengetahuan, ada baiknya kita perlu tahu apa pentingnya. Nah, pada saat mempelajari FT, tentu Bapak Ibu semua sudah tahu apa manfaatnya, Pak Agus sudah tahu. Nah, sekarang dengan tema pada saat ini adalah Pak Ustadz, suaranya putus-putus Pak Ustadz. Mohon maaf ini, kayaknya ini bandwidth-nya turun. nah, jadi pada saat kita mempelajari suatu pengetahuan, suatu ilmu, suatu metode, ada baiknya kita tahu apa kita perlu tahu supaya setelah kita tahu apa manfaatnya, apa pentingnya, kita jadi sungguh-sungguh untuk mempelajarinya, memahami, kemudian mempraktekkan. Ya karena ke sana. Jadi kalau ilmu hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar tahu, hanya sekedar teori, tentu jadi kurang bermanfaat. Alangkah baiknya, kemudian ilmu tersebut bisa kita manfaatkan pada saat kita menjalani kehidupan. Oke? Nah, sekarang apa manfaatnya? Apa perlunya kita takwa? Bagus. Apa pentingnya? Apa manfaatnya? Pak Tisna juga boleh hadir sini, boleh? Silakan. Jadi kita Ini ada diskusi ya. Pak Sutrisno atau Ya, DM, kemudian apa Pak sih? Ya, Sari, itu kan. silakan. Kan Kita kita sering TikTokan minta. metode kita. Ya, kan kita sering minta kan, ya Allah, tingkatkanlah ketakwaan kami, kita akan jadikanlah kami orang yang takwa gitu ya. Lantas apa manfaatnya, apa pentingnya? Oke, kita lihat ya. Bersyukur. Bersyukur. Oke, adalah kita buka surat 49 ayat 13. Surat 49 ayat 13. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan Pak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sadaqallah. Mulia di antara sisi
Halo, Pak Ustadz, suaranya putus-putus. Putus-putus, Pak. Coba Iya, bentar. betul. Saya Masih putus-putus ya. masih putus-putus. Bentar, Pak, saya lihat WiFi nggak nih? WiFi kok. Coba saya pakai ini. Masih putus-putus, Pak? Nah, ini udah Baterainya mulai mulai nggak? lancar nih, udah lancar. Nah, naik turun sih. Sudah? Udah. Oke. Jadi yang mendekat kita di sisi Allah adalah tingkat ketakwaannya. Berarti perlu nggak kita belajar mengenai takwa? Nah, nggak perlu. Tidak, ya hanya sekedar gitu aja lah pengetahuan dan pengetahuan. Tapi lihat, Allah tegaskan, sungguh itu apa? Sebenar-benarnya bahwa yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang paling bertakwa. Bukan yang orang hartanya banyak, pangkatnya tinggi, bukan. Tapi orang yang paling bertakwa. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, surat 65 ayat 2 dan 3. Kita buka. Apa sih manfaatnya untuk kita bertakwa? 65 ayat 2 dan 3. 65 ayat 2 dan 3. Nah, ini dia. Nah, silakan bagus. Ayat 2 mulai Pak. Barang siapa? Bismillah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Saat Mohon maaf, putus-putus, Pak Ustadz. kiranya banyak permasalahan, putus-putus, coba saya tukar dengan pakai ini ya, internet. Pakai data saja sebentar, saya tutup dulu. Bagaimana Pak, jelas suaranya? Alhamdulillah ini sudah clear. Udah baik ya. Ya. Nanti wifi-nya ada masalah. Oke. Kita lihat ya ayat yang tadi ya. Allah sampaikan bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar bagi. Ya, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi saat ini, kalau dalam kondisi hidup saat ini ada permasalahan, nggak kunjung-kunjung selesai, nggak tahu harus apa yang kita lakukan. Kuncinya apa, Pak? Wah ya. Solusinya bagaimana? Bertakwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia-nya besar kan? Niscaya Allah akan membukakan jalan keluar, kasih solusinya. Bagian rezeki, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Oh. Jadi kuncinya adalah takwa. Jadi penting nggak kita perlu pelajari mengenai takwa ini seperti apa? Ya, sangat penting. Penting. Kenapa? Derajat di sisi Allah itu bukan masalah. Yang menentukan derajat kita di sisi Allah kemuliaannya adalah
derajat atau level tingkat ketakwaan kita. Kemudian pada saat kita menjalani kehidupan ini, kalau ingin dapat solusinya, ayo tingkatkan ketakwaan kita. Solusinya takwa kok. Jadi takwa itu hasil atau proses, Pak? Nah, ayo saya tanya sekarang. Takwa itu hasil atau proses? Proses. Proses. Kita lihat sekarang. Takwa itu, ya kita lihat sekarang ya. Pak tadi sampaikan bahwa takwa itu dibilang proses. Kita lihat sekarang. Kita skip dulu. Takwa. Definisi takwa itu apa? Nah, itu dulu. Tadi udah tahu kan pentingnya sudah. Sekarang kita masuk ke definisi takwa. Definisi takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi Menjauh. larangannya. Ya, itu dari kita kecil ya Pak ya. Itu aja, tingkatkanlah. Dari salah tidak, tapi itu secara musbat melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan apa yang lalu. Dari kita kecil sampai sekarang itu yang kita tahu. Padahal di Al-Quran jelas. Takwa itu apa? Kita buka. Ada penjelasannya, sangat detail Pak. Kita buka Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Oke, kita lihat apa definisi takwa di sini. Ya. Karena kita tahu takwa itu penting, tentu kita kupas pertama adalah apa sih definisi takwa. Oke. Dimulai dengan Al-Baqarah ayat 2. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu Nah, siapa yang bertakwa? Yaitu satu, mereka yang beriman kepada yang gaib, dua, melaksanakan sholat, tiga, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. empat, Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Yang kelima, merekalah Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. jelas. Jadi definisi orang yang itu bukan hanya sekedar menjalankan semua perintah Allah meninggalkan, tapi jelas di sini ada panduannya, ada tolak ukurnya, ada acuannya. Yang pertama, Beriman kepada siapa Allah. orang yang takwa? Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib. Beriman kepada yang gaib. Kita kupas satu persatu dulu. Beriman kepada yang gaib. Mereka yang beriman. Beriman itu apa artinya? Yakin. Yakin, percaya, yakin kepada yang gaib. Gaib itu apa? Gaib. Iya. Gaib itu apa? Sesuatu yang kita belum tahu kan? Kalau udah tahu tuh nggak gaib namanya. Sesuatu yang kita belum tahu itu definisi dari gaib. Gaib itu bukan hanya makhluk-makhluk halus, jin dan lain-lainnya. Gaib itu adalah sesuatu yang kita belum tahu. Oke. Contoh. Yang namanya perjalanan Rasul pada saat Isra Mi'raj. Itu gaib nggak? Gaib. Gaib. Kenapa? Ya, karena kita memang belum tahu. Gaib. Sekarang, beriman kepada yang gaib. Gaib itu adalah sesuatu yang kita belum tahu. Allah memberikan dua alat bantu pada saat kita mengetahui kejadian demi kejadian. Pertama, Allah memberi alat bantu namanya akal atau logika. Yang kedua, Allah memberikan alat bantu namanya keyakinan atau iman. Untuk
untuk hal-hal yang gaib itu kita pakai alat bantunya akal atau iman, Pak? Logika atau keyakinan? Keyakinan ya. Keyakinan. Kalau pakai akal, nggak akan ada manusia yang mau melakukan sholat. Kenapa? Orang dia nggak pakai logika, nggak mungkin kan Rasul menjalani perjalanan seperti itu. Tapi secara keyakinan, kita kenapa? Kita percaya itu benar adanya. Berarti, pada saat kita menghadapi sesuatu yang gaib, yang kita belum tahu, itu yang kita pakai akal atau keyakinan, logika atau iman? Iman ya. Iman. Kalau pakai logika, pakai akal, mentok, Pak. Solusi, masalah selesai. Kapan hutangnya lunas? Kapan sakitnya sembuh? Itu yang itu gaib atau tidak gaib itu? Sesuatu yang gaib atau bukan? Yuk. Yang tidak kita Ayo. ketahui. Ya, kita nggak tahu kan? Kapan Tahu, sakitnya gaib. sembuh, kapan hutangnya lunas, bagaimana masalah selesai. Berarti kalau sesuatu yang gaib, mengenai permasalahan itu harusnya pakai akal atau pakai keyakinan? Keyakinan. Keyakinan. Nih, pada saat manusia ya memakai namanya akal, logika, kemudian dia mengalami situasi yang membuat dia mentok buntu, di sini terjadinya depresi, stres, bahkan sampai tingkat bunuh diri kan, Pak? Kenapa? Akalnya udah nggak menjangkau, nggak mungkin masalah saya bisa selesai. Utang banyak, kemudian pekerjaan nggak ada, jamin yang mau dijual juga udah nggak ada. Buntu, stres, depresi, bahkan derajat vertikal. Tapi ingat, Allah memberikan satu lagi alat bantu namanya keyakinan atau iman. Nggak mungkin sakitnya sembuh di stadium 4. Tapi secara keyakinan, kalau Allah menolong, masalahnya selesai nggak? Kalau Allah menolong, sembuh nggak dia? Iya, sembuh. Nah, jadi mulai sekarang, ayolah, mulai latih yang namanya keyakinan iman. Ini takwa kita meningkat. Kenapa? Yang pertama adalah percaya, yakin kepada yang gaib. Gaib itu bukan hanya masalah jin dan lain-lainnya, tapi permasalahan hidup pun termasuk hal yang gaib kan? Kenapa? Kita belum tahu kapan selesai, kapan sembuhnya, bagaimana solusinya. Berarti ayo mulai sekarang bagaimana caranya supaya ya kita bisa memaksimalkan, meningkatkan yang namanya keyakinan kita. Alat bantu yang kedua ini, ayo kita tingkatkan. Kan selama ini pakai akal, pakai logika. Sekarang pertanyaannya, kapan akal dipakai? Ya, logika dipakai, akal atau logika dipakai. Kapan iman dipakai, Pak? Atau keyakinan dipakai? Yuk. Jadi nggak salah pakai gitu loh. Nggak salah kita memakai. Kapan? Kapan akal dipakai? Atau kapan logika dipakai? Kapan iman dipakai? Setiap saat. Setiap saat. Contoh. Yuk, kita cek lagi ya. Setiap saat. Ya, setiap saatnya mana? Apa yang keyakinan? Ayo. Ya, artinya kalau jadi pada saat ini masih pakai logika, mas. Oh, ini pakai alat bantunya yang pakai keyakinan. Pas, jadi kalau salah pakai alat bantu itu tadi, bunuh diri, stres, depresi. Kenapa salah pakai alat bantunya? Tanya saya, kapan akal dipakai, kapan keyakinan dipakai? 2 tambah 2 sama dengan 4. Perlu pakai keyakinan nggak? Perlu pakai iman nggak? Enggak. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, masih masuk kan ke akal. Logika kita masih menjangkau.
Gula rasanya manis, garam rasanya asin. Perlu pakai keyakinan? Enggak, logika kita masih menjangkau. Tapi kemudian pertanyaan yang ketiga, akar 325 tambah 25 pangkat 4 kosinus 2 dibagi 5, dibagi tangan 3 hasilnya sama dengan 5. Pilihannya adalah percaya atau tidak. Jadi kapan keyakinan dipakai? Saat ragu Pada saat dalam memutuskan sesuatu. pada saat logika sudah mentok, nggak tahu dia harus ngapain lagi, kan gitu kan? Pada saat logika sudah buntu, sakit udah nggak bisa, udah di ultimatum dokter sudah sakitnya 4 meninggal, udah kemudian mentok, udah kesana sini nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ayo ganti alat bantunya, pakai keyakinan, pakai iman. Pertanyaannya sekarang, apakah nunggu mentok dulu atau dari awal kita udah pakai iman, pakai keyakinan? Lebih baik Yuk. dari awal. Dari awal, kenapa? Supaya yang kita lakukan ini benar gitu loh. Bukan artinya pakai akal nggak salah, tidak. Selama akal masih bisa menjangkau, silakan. Tapi pada saat sudah mentok, sudah buntu, ganti alat bantu. Jadi nggak ada istilah putus asa, nggak ada istilah nggak mungkin di sini. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Berarti sekarang pada saat sesuatu itu sudah nggak bisa, di luar jangkauan pikiran kita, kapan masalah kita selesai, bagaimana solusinya, bagaimana sakitnya bisa sembuh, obatnya apa sih? Ayo pakai keyakinan, pakai iman. Oke, sekarang pertanyaannya, keyakinan atau iman? Iman itu perlu dibuktikan dulu atau tidak perlu dibuktikan? Nah, ayo kita perdalam dengan iman sekarang. Perlu dibuktikan dulu atau tidak perlu dibuktikan? Yuk. Perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan? Kalau imannya kuat nanti bisa terbukti, Ustadz. Kalau imannya kuat bisa terbukti atas? Ada lagi? Kalau imannya kuat bisa terbukti. Kalau nggak terbukti? Coba. Contoh. Kalau tidak terbukti ya jadi ragu. Islam terbukti nggak? Ayo. Iman itu perlu dibuktikan nggak? Kalau sudah terbukti, nggak perlu namanya iman lagi. Udah terbukti. Misalkan, ini rasanya, saya bilang rasanya manis. Buktiin dulu Pak. Kalau nggak bukti saya nggak percaya. Ya kalau udah terbukti manis, ya nggak perlu lagi pakai keyakinan. Justru yang namanya keyakinan itu dipakai, iman itu dipakai pada saat memang belum logika kita nggak bisa menjangkau. Itu. Jadi iman itu perlu dibuktikan atau nggak perlu dibuktikan? Tidak Ya, perlu. Nggak perlu. Kalau udah terbukti nggak perlu lagi pakai iman. Kenapa? Akal kita masih menjangkau gitu. Jadi sekarang yang namanya iman itu nggak perlu dibuktikan, tapi yakin. Yakin itu perlu terbukti nggak? Nggak perlu. Contoh, Isra Mi'raj mau kita buktikan. Sampai kapanpun nggak bisa kita buktikan. Tapi kita yakin kan? Karena yakin maka perintah sholat kita lakukan ya Pak. Sholat. Itu loh. Oke lagi. Berarti sekarang, ayo mulai berlatih bagaimana supaya kita melakukannya dengan keyakinan. Yakin apa? Yakin akan janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu apa? Satu, bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 4 dan 5. Bersama kesulitan ada kemudahan. Apa janji Allah berikutnya? Ujian itu sesuai dengan kemampuan kan? Al-Baqarah ayat terakhir. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.
Janji Allah berikutnya apa? Surat 4 ayat 40. Allah tidak akan menzolimi sekecil apapun. Pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, tidak ada keinginan Allah sedikit pun untuk bikin kita susah. Secara akal, secara logika, yang namanya masalah itu bikin susah nggak? Iya. Bikin nggak nyaman kan? Tapi secara keyakinan, kenapa? Ini atas izin Allah. Kenapa? Apapun kejadian pasti atas izin Allah kan? Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, termasuk kejadian yang nggak enak sekalipun, atau kita sebut selama ini masalah, itu tidak ada sedikit pun keinginan Allah untuk kita bikin susah. Geser. Jadi selama ini, kalau kita pakai akal, pakai logika, yang nama masalah itu menyebalkan. Nggak ada yang bilang, saya butuh masalah, saya mau masalah, nggak ada satupun. Tapi, kita bilang secara keyakinan. Bagaimana keyakinannya? Oh, ini sudah atas izin Allah. Kenapa? Ini sudah terjadi. Berikutnya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, termasuk permasalahan hidup kita yang saat ini kita alami, itu pasti baik. Kenapa pasti baik? Allah sudah berjanji, nggak akan menzolimi sekecil apapun. Pada saat ada perbedaan tadi, Al-Quran menyatakan Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Allah nggak akan bikin kita susah sedikit pun. Kemudian ada kejadian yang nggak enak. Berarti kan bertolak belakang nih antara logika dengan keyakinan. Apa? Keyakinan itu apa yang Al-Quran sampaikan? Pada saat ada perbedaan tersebut, mana yang kita pakai jadi? Keyakinan. Dulu. Keyakinan. Nah ini pilihan. Kok selama ini, kenapa orang terjebak permasalahan? Fokus bagaimana masalahnya selesai. Karena dia lupa bahwa ada satu lagi alat bantu yang nggak dipakai. Ini namanya iman untuk keyakinan. Buka Al-Quran. Tenang aja, bersama surat ada kemudahan. Tenang aja. Kenapa? Ujian sesuai kok dengan kemampuan. Yang namanya sesuai kemampuan, kita pasti bisa jalani. Namanya sesuai dengan kemampuan. Masih. Pasti. Kemudian mengenai rezeki. Allah sudah jamin kan? Semua makhluk bergerak bernyawa, Allah jamin rezekinya. Bahkan yang tidak bergerak sekalipun, Allah jamin rezekinya. Nah, hal-hal inilah yang ayo mulai kita pakai. Kenapa? Tentu kita ingin yang namanya derajat takwa kita meningkat. Kalau enggak ya udah pusingnya pusing, stres ya stres. Bagaimana derajat mau meningkat kalau memahami sesuatu yang goib, kita pakai alat bantunya salah. Kenapa saya bilang goib? Masalah itu kan goib kan, kita belum tahu kapan selesai. Sakit kapan sembuhnya, hutang kapan lunasnya, mungkin anak yang nakal kapan jadi baik, kita kan nggak tahu. Kenapa? Karena kita pakai alat bantunya akal. Padahal yang goib itu alat bantunya apa? Harus keyakinan kan? Ini pilihan. Memang selama ini kita dilatih bagaimana selalu mempergunakan logika dan akal. Dan kita lupa satu lagi, ada alat bantu namanya keyakinan, yang namanya iman. Buka Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk, ya, petunjuk bagi orang yang. Kita buka ayatnya. Buka sekarang ayat. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi untuk semua manusia, ya, menjadi berkah, ya, bagi orang yang meyakini. Jadi kuncinya di sini, dia menjadi berkah bagi orang yang yakin. Yakin itu apa? Beriman. Nah, balik lagi tadi, yang namanya yakin itu perlu terbukti dulu atau nggak perlu terbukti? Nggak perlu dibuktikan. Nggak perlu dibuktikan ya. Nggak perlu dibuktikan, udah plek.
Selama masih, buktiin dulu, ada, itu bukan, nggak perlu lagi namanya. Kalau udah terbukti, nggak perlu alat bantunya, banyak iman. Justru karena memang belum terbukti, justru karena memang nggak terjangkau oleh akal kita, makanya perlu yang namanya. Ingat tadi, syarat yang pertama, jika ingin menjadi orang takwa adalah percaya kepada yang gaib. Nah, ayo, ada yang bertanya? Silakan. Ya Pak Ustadz, izin Silakan, Pak. bertanya. Memang kadang-kadang kalau menghadapi masalah ini kan yang besar ya, terus chance-nya itu 50-50 ya. Ini kira-kira bisa berhasil apa enggak, doa kita, usaha kita, dan sebagainya itu loh. Nah itu kadang-kadang jadi ragu gitu loh. Terus akhirnya berpikirnya yang enggak gitu loh. Jadi itu. yang tadinya optimis jadi pesimis karena keraguan-keraguan itu. Nah bagaimana Bet- supaya kita jadi benar-benar akul yakin dan apa yang kita mohonkan atau ikhtiar kita itu jadi kenyataan. Mungkin ada doa-doanya apa dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Betul. Betul. Allah berdasarkan praduga prasangka hambanya. Pada saat ada kekhawatiran kita, makin terjadi, nggak mungkin bisa saya menangin. Udah, itu hijab. Nggak mungkin dia sembuh. Bagaimana Allah menolong kalau kita udah bilang nggak mungkin? Jadi hilangkan kata-kata nggak mungkin. Itu pertama dulu, Pak. Hilangkan istilah nggak mungkin. Kenapa? Cara akal, cara logika memang nggak mungkin. Kanker stadium 4 bisa sembuh. Tapi secara keyakinan, kalau Allah menyembuhkan, sembuh nggak? Sembuh. Ini terjadi, Pak. Utangnya banyak, nggak mungkin lunas. Aset nggak ada, proyek nggak ada. Tapi kalau Allah menolong, selesai 2,5 bulan. Miliaran juga selesai kok. Nah, tinggal sekarang bagaimana meningkatkan keyakinan. Kan itu intinya. Yaitu, satu, hilangkan yang namanya bahasa tidak mungkin. Yang kedua, apa iya ya? Nah, jadi yang namanya yakin itu harus 100% atau boleh nggak 100%? Harus 100%. Aku yakin. Harus. Jadi hilangkan kata apa iya ya, itu hilangkan. Betul-betul yakin. Yakin ini. Ini yang menentukan. Ya, sangat menentukan. Artinya kenapa sih bilang menentukan? Begitu ada sedikit tidak yakin itu sama juga ragu sama Allah kan jadinya kan. Apa iya ya? Masa sih kan gitu kan? Itu, Pak. Oke. Berarti yakin itu betul-betul 100%. Oke, kemudian yang kedua, yang ketiga, pada saat kita menghadapi situasi, taruhlah kita ada project, ya. Tugas kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Dan kita melakukannya hanya karena Allah. Kalau selama ini, pada saat taruhlah ada permasalahan keuangan, utang banyak deh misalkan. Kemudian kita ikhtiar keluar, bekerja, dagang dan lain-lainnya, cari uang lah. Niatnya itu supaya hutang lunas atau ikhtiar kita karena Allah? Karena biar hutangnya lunas kan? Iya betul. Bahkan nggak jarang ibadah kita pun terpengaruh ke permasalahan. Contohnya apa? Sholat duhanya karena Allah atau karena ingin dimudahkan rezeki hingga bisa bayar hutang? Iya. Yang kedua. Sholat tahajudnya nangis karena Allah atau karena ingin masalahnya selesai? Ingin masalahnya selesai. Ini dia. Jadi, betul. Berarti untuk berikutnya, ikhtiar kita niatkan ibadah kita niatkan hanya karena Allah. Saya keluar rumah ini, mau dapat, mau enggak, terserah, yang bisa lakukan ini. Jadi ikhlas hanya karenamu ya Allah. Bismillah, jalan. Itu, Pak. Murnikan niatnya hanya karena Allah. Jangan, sekali lagi, kenapa niatnya hanya karena Allah? Kadangkala
yang terjadi kemudian hasilnya, taruhlah kita ada proyek, kemudian ikut tender, segala macam persiapan udah dibikin baik benar, padahal kita lagi butuh-butuhnya dana ya, butuh uang lah saat ambil kasar seperti itu. Ternyata tender itu kita kalah. Respon secara umum apa? Kecewa. Kecewa kan? Oh iya, udah benar-benar dibikin rapi-rapi, logikanya menang kok. Kenapa kok kita kalah nih ya? Nah, kenapa kita kalah? Kita lihat Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 26. Saya secara itu. Silakan. Bisa dilakukan oleh polisi dengan segala keterbatasan. Misalnya yang paling sederhana, ini sekarang kita memasuki akhir tahun. Polisian buatlah diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan tidak mengetahui. Ini kuncinya. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Betul, kita butuh, kita pengen proyek itu menang. Tapi kenapa kok budi kita kalah? Kalau itu pun dipaksakan, tetap kita yang jalanin. Jadi rugi atau jadi untung? Allah tahu kondisi yang ada. Makanya digagalkan. Akibatnya apa? Yang terjadi saat ini berbeda dengan yang kita inginkan. Kenapa? Yang terjadi saat ini adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Itu Pak. Pegang poin. Pada saat yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu keinginan siapa yang terjadi jadinya? Keinginan Allah. Keinginan Allah kan? Iya. Keinginan Allah itu sempurna atau ngawur? Sempurna. Baik atau buruk? Yang terbaik untuk kita. Pasti yang terbaik. Walaupun kadang-kala bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Pakai ayat ini Pak. Walaupun secara logika, secara akal, saya pengen banget kok ini menang. Saya butuh banget kok, lagi butuh-butuhnya. Tapi secara keyakinan, kenapa gagal ya? Oh, maksud Allah ini pasti baik. Kenapa digagalkan? Itu adalah kondisi yang Allah inginkan. Karena ini sudah terjadi pada saya. Pasti ini terbaik buat saya. Secara akal, menjengkelkan, menyebalkan, nggak enak. Tapi secara keyakinan, oh ini pasti yang terbaik buat saya. Begitu bilang terbaik, mengeluh atau bilang alhamdulillah jadinya? Alhamdulillah. Harusnya alhamdulillah. Harusnya alhamdulillah. Kenapa? Ini yang terbaik menurut Allah buat saya. Gitu, Pak. Kenapa harus alhamdulillah? Surat 14 ayat 7. Kenapa nggak boleh mengeluh? Oke. Buka surat 14 ayat 7. Ibrahim ayat 7. Namanya mengeluh, kecewa, kesal itu manusiawi, wajar atau tidak wajar? Kita lihat surat 14 Ibrahim ayat 7. Nah, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, pengumuman kan? Manusia, apa pengumuman Allah? Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi, jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ada dua golongan manusia di sini. Bersyukur, Allah kasih nikmat. Tidak bersyukur, pasti azab Allah sangat berat. Dia mengeluh, kecewa, kesal, marah di kondisinya. Dapat nikmat atau dapat azab? Hati-hati di sini. Jadi nggak ada istilah manusiawi wajar, enggak. Itu bisikan iblis semua. Kenapa? Supaya kita masuk kelompok golongan orang yang tidak bersyukur. Jelas di sini. Allah sangat tegas. Bersyukur, nikmat, tidak bersyukur, pakai kata pasti kan? Tapi jika kamu mengingkari nikmatku alias tidak bersyukur, maka pasti, ada kata-kata pasti azabku sangat berat.
Mereka tadi, pada saat yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pakai keyakinan, oh ini pas yang terbaik buat saya. Ganti alat bantunya. Selama masih pakai akal, pakai logika, sulit untuk menerimanya. Pakai keyakinan. Kenapa? Allah sudah berjanji, Al-Baqarah 216. Bisa jadi kamu nggak menyukai, tapi itu pasti yang tidak terbaik. Kenapa nggak terbaik buat saya? Ini nggak terjadi kok. Allah nggak kasih buat saya. Walaupun persiapan udah demikian matang, itu kita udah bagus. Begitu ini terbaik, bilangnya apa? Alhamdulillah. Bila walaupun itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, gitu poinnya, Pak. Prakteknya seperti itu. Ya memang prakteknya pas menghadapi kenyataan seperti itu nggak gampang ya Pak Ustadz tadi ya. Benar. Kalau kita udah mengalami itu. Betul. Ya. Kenapa nggak gampang? Karena alat bantu yang kita pakai masih pakai Logika. iya, nggak nyaman, Pak. Udah capek-capek bikin persiapan segala macam kan, gagal. Begitu gagal, biasanya apa? Bersyukur, bilangnya alhamdulillah atau mengeluh? Mengeluh. Mengeluh itu masuk kelompok orang bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Dapat apa? Nikmat apa azab? Asap. Itu dia. Oke, hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan mengeluh, kecewa, kesal. Hati-hati di sini. Kenapa? Yang namanya nggak bersyukur itu adalah sebenarnya target utamanya iblis untuk menggoda manusia. Kita lihat target utamanya. Kenapa target utama? Kita lihat sini. Kita buka ayatnya ya. Apa iya yang namanya tidak bersyukur itu targetnya iblis? Surat 7 ayat 16 dan 17. Kita lihat di sini. Anda bilang begini kan, manusiawi kok, wajar kok. Pak Ustadz aja nggak ngalamin, coba ngalamin. Kan gitu ya. Pasti ngeluh. Betul. Kita lihat. Mengeluh itu kita lihat sekarang. Apa target utamanya iblis? Bikin manusia murtad? Enggak. Malah sholat? Bukan. Lihat. Ini dia. Target iblis adalah, yuk, baca. Bapak yang baca sekarang. Silakan, Pak. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Tuh, goalnya apa di sini? Target ini apa? Bikin Supaya manusia tidak nggak bersyukur. bersyukur kan? Iya. Iya, mengeluh, kecewa, coba aja kok ngalamin. Nah itu dia. Ingat, ujian itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kok. Dan sekali lagi, jadi mulai sekarang masih boleh mengeluh? Kecewa, kesel? Nggak boleh. Nah, pada saat kita mengeluh kesal sudah masuk perangkapnya iblis, jelas tuh. Langkah-langkahnya betul, menghalangi jalan yang lurus. Dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kiri, kanan. Targetnya apa? Bikin kita tidak bersyukur. Jelas ya? Jadi apapun yang terjadi, bilangnya apa harusnya? Alhamdulillah. Inilah yang terbaik menurut Allah buat saya, buat kami sekeluarga, buat kita sekeluarga. Gitu, Pak. Nah, begitu kita bersyukur, Allah akan berjanji tadi. Allah akan mendapat nikmat. Allah akan berikan solusi yang lain. Allah akan gantikan yang lebih baik. Itu dia. Tapi tentu diawali dengan sikap bersyukur. Menerima dulu. Itu, Pak. Oke? Ya, Mulai berarti saat ini, nah, pakai keyakinan. Pakai ayat-ayat yang di Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu pedoman untuk seluruh manusia. Dia menjadi petunjuk dan berkah bagi orang yang meyakini. Yakin. Orang yang yakin nggak perlu mikir dulu, nggak perlu minta dibuktikan.
Yang namanya iman nggak keyakinan. Kalau udah terbukti nggak perlu lagi namanya iman, nggak perlu lagi namanya keyakinan. Udah terbukti. Justru karena memang belum terbukti dan memang kita nggak bisa menjangkau, itu namanya perlu keyakinan. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, takwa kita meningkat nggak jadi? Meningkat. Nah, judul tadi kan, takwa ini justru ini yang perlu kita latih dari hari ke hari. Berlatihnya dengan apa? Dengan permasalahan hidup kan? Betul. Maha baiknya Allah. Allah kan ingin kita meningkat derajatnya. Lantas Allah kasih apa? Kejadian enak atau kejadian gak enak supaya meningkat derajat ketakwaan kita? Tidak enak. Kejadian tidak enak. Iya. Nah, padahal yang namanya permasalahan hidup kan kita minta, Pak. 5 kali dalam sehari kita minta dikasih masalah sama Allah. Ayo. Sadar nggak kita minta masalah? Pada saat Sholat apa? kok minta masalah. Wah, masa? Ya, kita lihat pada saat sholat, pada saat duduk di antara 2 sujud, Rabbil fili, warhamni, wajburni, warfakni. Warfakni itu apa artinya? Ya Allah, tingkatkanlah derajat saya. Kita minta kepada Allah agar kita ditingkatkan derajatnya. Lantas Allah kabulkan. Allah kasih kejadian enak apa kejadian gak enak? Nggak enak supaya derajatnya meningkat. Nah itu. Supaya apa? Supaya bisa meningkat derajat ketaatannya, derajat ketakwaannya, derajat sabarnya. Kan gitu. Yang namanya minta, kemudian dikasih, harusnya bilangnya apa? Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ini saya minta sebenarnya. Itu. Jadi masalah itu sebenarnya diawali dengan sikap kita minta. Kita minta ditingkatkan derajatnya. Kita minta Allah tingkatkan derajat kita, Allah kabulkan dengan cara memberikan permasalahan demi permasalahan. Bisa permasalahan keuangan, mungkin masalah dengan keluarganya, mungkin masalah dengan kesehatan. Tujuannya satu, Allah meningkatkan kok. Jadi harusnya makin banyak masalah, bilangnya apa? Banyak-banyak bersyukur kan? Banyak bersyukur. Itu berarti maha baiknya Allah. Ya, maha baiknya Allah, kita dikasih kesempatan untuk bersyukur, untuk meningkat derajatnya, derajat ketakwaan kita. Kenapa? Takwa itu yang menentukan nanti posisi kita di sisi Allah seperti apa. Itu loh. Makin banyak masalah, berarti makin banyak sarana kan? Ya, makin Ya namanya banyak akal makin banyak kesempatan, makin banyak sarana. Bilangnya apa harusnya? Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Oke? Ada yang bertanya? Ini baru 1 poin nih. 1 poin terkait dengan masalah gaib. Nah, jadi gaib itu bukan hanya masalah dengan jin, setan gitu ya. Sesuatu yang ini yang kasat mata, tapi sesuatu yang kita belum tahu, itulah yang namanya gaib. Salah satunya adalah permusuhan. Ya, mohon izin bertanya Pak Ustadz tadi, bagaimana meningkatkan keyakinan kita gitu loh. Di saat-saat penting kita diragukan karena kemungkinan tidak terjadi seperti harapan kita. Baik, kita pakai hukum terbalik. Yang bikin faktor apa yang bikin kita sulit yakin? Itu kan? Kita balik sekarang. Supaya keyakinan kita meningkat, bagaimana caranya? Kita balik sekarang. Faktor apa yang bikin kita sulit yakin? Yuk. Karena kebanyakan karena ragu. Kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir ya. Betul kan? Supaya nggak kebanyakan mikir, apa yang kita lakukan? 1 kata 5 huruf. Yakin. Nekat. Orang nekat kan nggak mikir lagi.
terserah sudah, mau mati sekalipun, nggak mau berhasil, mau nggak terserah ya kan gitu. Jadi supaya mudah yakin bagaimana, ya udah nekat aja. Selama masih mikir sulit, ntar gimana ya, ntar begitu ya, begana begini, itu susah. Nekat saja sudah. Nekat sama Allah nggak salah dong. Terjawab? Iya, memang Saya kita harus biasanya kan belajar ya, Pak Ustadz ya. Kita expect the best but prepare for the worst. Kan begitu, ya kan? Ya. Betul. Nah, ini walaupun toh kita tetap optimis, yakin, tapi kalau kejadiannya itu sebaliknya, kita pun juga sudah siap gitu loh, Pak Siap. Ustadz. Begitu ya. Nah, itu. Kenapa kita sudah siap? Kita udah tahu di awal. Apapun kejadian pasti atas izin Allah. Pada saat Allah mengizinkan, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah nggak akan menzolimi. Pasti terbaik buat kita. Tadi Allah mengetahui, sedangkan kamu nggak mengetahui. Al-Baqarah 216. Pakai gitu loh. Jadi kita udah siap-siap di awal gitu. Kenapa? Kalau saya bilang tadi di awal, ada dua alat bantu yang selama ini mungkin kita kurang tepat makainya. Selama ini kita kedepankan logika kita. Pada saat akal logikanya di depan, itu hidup itu susah jadinya. Kenapa? Dipikirin aja terus. Mengeluh aja terus. Kenapa? Ini nggak sesuai dengan apa yang saya mau kok. Kayak gitu kan. Harusnya untungnya sekian puluh juta kok, hanya untungnya aja berapa ratus ribu. Mengeluh kan? Padahal mengeluh itu jelas loh. Sanksinya jelas loh itu. Azab Allah sangat tinggi. Itu. Jadi, sekali lagi, tetap harus berikhtiar. Harus. Kenapa? Ayatnya jelas. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mengubah sikapnya. Berusaha semaksimal mungkin untuk hasil kita serahkan sama Allah. Diawali ikhtiar kita ini niatnya hanya karena Allah. Mau berhasil, mau enggak, apapun hasilnya terserah sama Allah. Itu namanya ikhlas dan tawakal. Di situ. Apapun hasilnya kita syukuri, alhamdulillah. Dan menjalaninya dengan sabar, telaten, terima, jalani. Kan itu Pak poin-poinnya. Jadi hidup itu jadi enak gitu loh Pak. Kalau ini kita lakukan terus-menerus, itu kira-kira jiwa kita tenang atau gelisah? Tenang. Nah, kita buka. Apa pentingnya jiwa yang tenang? 89 ayat 27 sampai 30. Ketika pilihannya itu terminologi reformasi itu penting nggak sih jiwa yang tenang? Atau buat jiwa yang gelisah? Sangat penting membuat kita bahagia. 27. Oh, ada yang lebih penting lagi. Kenapa? 89, 27 sampai 30. Dalam hal inilah untuk melihat ke kedalaman. Yo, silakan dibaca. Sehingga perlu dipercepat. Pertanyaannya, pada dasar apa yang terjadi dari tahapan blueprint reformasi? Berapa, Pak Ustaz? Silakan. Belum masuk di sini? Ya. Aktual secara persen. Berapa ininya? Belum buka? Belum? Buka tapi hanya ayat-ayat aja. Ayat 27 sampai 30. 89 belum Ya. buka? Belum. Udah kelihatan? Sudah. Kelihatan hanya ayat-ayat, tapi ini apa namanya suratnya, ayatnya belum. 89. Oh, sebentar. 27 sampai 30. Ayatnya nggak kelihatan ya? Iya, Oke, tadi ayatnya nggak lihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sadaqallah. Nah, syarat masuk surga jiwa yang tenang atau jiwa yang gelisah? Tenang. Jiwa yang tenang. Kok gelisah masuk mana? Di laundry dulu ya. Nah itu. Jadi jangan anggap remeh yang namanya jiwa yang gelisah, galau. Itu hati-hati di sini.
Syarat untuk masuk surga pada saat kita meninggal nanti, kondisinya jiwa harus tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Berarti jiwa kita kembali kepada Tuhan pada saat jiwa kondisi tenang kan? Dengan hati yang ridho di dunia. Masuklah ke dalam golongan hambaku. Masuklah ke dalam surga. Nah, hal-hal inilah yang kenapa jiwa yang tenang itu nggak bisa spontanitas, nggak bisa dadakan, harus melalui proses. Nah, proses inilah yang kita jalani saat ini supaya bisa membentuk jiwa yang tenang. Nah, rumusnya kayak tadi yang seperti saya sampaikan. Targetnya jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu syarat untuk masuk golongan hamba-hambanya Allah, syarat untuk masuk ke dalam surga. Itu, Pak. Jadi targetnya bukan hanya sekedar bahagia, tapi itulah yang memang kita inginkan. Kenapa? Kita semua tentu ingin bahagia dunia, bahagia akhirat kan? Bahagia dunia, masuk surga, akhirat nanti. Syaratnya satu, jiwanya harus tenang. Kalau langkah-langkah tadi kita lakukan, tuh kira-kira jiwanya tenang atau gelisah? Tenang. Udah kan tinggal praktek sekarang. Yuk. Jelas ya? Ya, ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Ustadz tadi, tapi mungkin agak menyimpang dari topik sedikit ya. Kalau bagaimana menghadapi orang ya, katakanlah yang munafik gitu loh, Ustadz, bagaimana cara kita menyadarkan mereka atau memberitahu mereka supaya dia sadar bahwa di dalam dirinya itu sebenarnya munafik, tapi dia merasa selalu dekat dengan Allah gitu loh. Nah itu kalau ada orang seperti itu gimana ya Pak Ustadz ya? Terima kasih. Pada saat kita melihat sesuatu yang tidak baik, dengan kata lain kemungkaran lah gitu ya, tugas kita hanya menyampaikan. Ayatnya jelas, Muhammad tugasmu hanya menyampaikan, ayat seperti itu. Perkara dia kemudian mau melakukan atau tidak, dia mau dengar atau tidak, dia mau berubah atau tidak, itu bukan hak kita lagi. Oke? Itu sudah mulai saya paham oleh teman-teman BNN itu kita itu sudah mudah-mudahan itu pun nanti bisa di. Ya Dokter Agus, kelihatannya Pak Ustadz lagi ini terpental ya. Ini masuk terpental lagi. Ya Dokter. Iya, Pak. Oke, terpental. Ya, udah masuk lagi? Iya, masuk. Jelas ya? Oke. Nah, gini. Pada saat kita melihat suatu kemungkaran, sesuatu yang tidak baik, lakukanlah sesuai dengan kemampuan atau porsi kita masing-masing. Satu, jika kita punya kemampuan, punya power, silakan lakukan dengan perbuatan. Cegah dengan perbuatan. Yang kedua, dengan perbuatan kita nggak bisa nih. Lakukan dengan ucapan, nasihat, sampaikan. Dengan ucapan juga nggak bisa, nggak mampu. Yang ketiga apa? Dengan doa. Tiga lakukan hal ini, Pak. Udah dinasihatin, nggak mempan juga, misalkan gitu kan, nggak berubah juga. Terus kita pasca berikutnya, doakan agar Allah memberikan hidayah kepada yang bersangkutan. Dah. Berubah mau enggaknya itu bukan hak kita, bukan kewenangan kita. Tugas kita apa? Mengingatkan, nasihati, kasih tahu. Mau berubah apa enggak, itu bukan hak kita lagi, bukan kewenangan kita lagi. Gitu, Pak. Jadi kita mohon kepada Allah, semoga yang bersangkutan dapat hidayah gitu Pak Ustadz ya. Betul. Kalau kemudian sudah gini, hati-hati. Pada saat kita taruhlah menasihati, mengingatkan seorang ya, orang tuh ngeyel. Kemudian kita kecewa. Itu sama juga. Kita sudah mengambil haknya Allah nggak? Kenapa kok dia nggak berubah ya? Hati-hati situ.
kadangkala kita masuk ke ranahnya Allah. Iya, iya. Maksa agar dia berubah. Nah, itu. Hati-hati di sini. Iya, iya, iya. Iblis bermain. Apa bisikannya? Ayo terus, kalau enggak kan kasihan. Ujungnya apa? Aduh, kecewa, marah, kesel, sedih. Hati-hati diplesetkan ke sana. Tugas kita sekali lagi hanya menyampaikan. Berubah tidaknya, dia ngikutin atau enggak, itu bukan hak kita lagi, bukan kewenangan kita lagi. Gitu. Iya, betul. Kadang-kadang kita nggak sadar mengambil ranahnya Allah ya. Kita maksa. Oke, kita tingkatkan dikit lagi. Selama ini, pada saat kita berdoa, itu kita sebenarnya mohon apa ngedikte Allah. Ayo. Mohon sambil dikte. Allah kok kita dikte, maunya ini, maunya itu, kan gitu kan. Bahkan dipaksa harus ini, harus itu, gitu loh. Padahal kan kita, tadi ayat jelas, boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Lantas doanya bagaimana? Sampaikan keinginan kita, Pak. Silakan sampaikan kemauan kita, keinginan kita seperti apa. Tapi kemudian tutup, sekiranya ini bukan yang terbaik buat hamba ya Allah, gantilah yang terbaik menurutmu ya Allah. Sambung lagi. Jadi jangan hanya maunya A, B, C, tapi sampaikan lagi opsi, sekiranya ini bukan yang terbaik buat hamba ya Allah, berikan yang terbaik, ganti yang terbaik menurutmu ya Allah. Begitu yang terjadi memang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bilangnya apa? Alhamdulillah. Itu karena ini yang terbaik buat saya menurut Allah. Masuk dan berikutnya siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Kan gitu kan. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik buat kita. Tuh Pak. Baik. Alhamdulillah. Oke. Jelas? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Dr. Agus, terima kasih. Ya. Nah, udah. Oke. Tadi baru satu poin ya. Jadi siapa orang yang takwa? Yaitu yang pertama, yakin akan pada yang gaib. Kita buka dulu sambil ini ya, sebagai pengantar aja. Kemudian untuk yang kedua, orang yang takwa adalah mengerjakan sholat. Mendirikan sholat. Poin berikutnya, ayo jaga sholat kita masing-masing. Yang hari di sini, insya Allah sholatnya udah nggak bolong-bolong ya. Tapi pertanyaan berikutnya, masihkah sering menunda-nunda sholat? Tanggung, sebentar lagi sampai rumah. Waktunya masih panjang. Hati-hati ya. Kenapa? Kalau masih, ini ayatnya Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Apa Allah sampaikan di sini? Kita lihat surat Al-Ma'un surat 101 ayat 4 dan 5. Bagi yang masih sering menunda-nunda sholat, kita lihat. Silakan. Keluar Pak ayatnya? Keluar. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Ayat ini menjelaskan, cukup Pak, ayat 45 aja. Maka celakalah orang yang sholat. Orang yang tidak sholat celaka wajar, dia nggak sholat. Tapi Allah menegaskan di sini, maka itu apa? Jadi celakalah orang yang sholat. Dia sholat nggak? Sholat. Sholat kan? Sholat. Tapi lalai. Dia celaka. Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Walaupun dia sholat, tapi kalau menunda-nunda sholat, itu masuk kategori lalai nggak? Iya. Ayo, sholat tuh dia. Bukan nggak sholat, dia sholat tapi lalai.
Lalai itu ada 3. 1, dia sholat tapi menunda-nunda sholat. Hal yang pertama. Hal yang kedua, sholat pikirannya jalan-jalan alias nggak khusyuk. Lalu yang ketiga, menurut tafsir Ibnu Katsir, dia sholat tapi tidak sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Apa rukun sholat salah satunya? Tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Berhenti sejenak, tidak tergesa-gesa. Apakah sholat kita sudah tumak ninah kah? Nah, ini sebagai pengantar mengenai sholat. Oke? 2 poin ini dulu. Tingkatkan sholatnya, perbaiki terus kualitas sholatnya. Kalau sekarang masih nunda-nunda sholat, udah. Walaupun ini pilihan. Ya, sekali lagi, Allah membebaskan. Mau beriman silakan, nggak beriman pun silakan, kata Allah. Mau sholatnya tepat waktu silakan, nunda-nunda pun silakan. Tapi karena Allah membebaskan, maka Allah meminta pertanggungjawabannya di kemudian hari. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalu yang pertama adalah dia sholat tetapi menunda-nunda sholat. Nah, itu dulu ya. Baik. Ya. Sudah hampir setengah 10. Baik. Jadi sebagai penutup, ya, nanti yang menentukan posisi kita di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaan. Bukan harta kita yang ada di saat ini, bukan kedudukan, bukan jabatan, tapi ketakwaan. Takwa itu apa? Yang pertama, 1, yakin atau beriman kepada yang gaib. Ayo, hati-hati tapi permasalahan dengan sama kedua terjemahannya. Yang ketiga, ayo manfaatkan permasalahan tersebut. Bagaimana manfaatkan adalah terbaik buat saya terima permasalahan di supaya terbentuk jiwa yang tenang. Pak Ustadz, putus-putus Pak Ustadz. Putus-putus. Ya. Putus-putus. Sekarang Ya, closing statement nih. nanti. Ya, silakan. Malah hilang ya. Belum. Sudah jelas, Pak? Ya, lumayan ya. Lumayan. Ya. Udah pakai operator yang kedua nih. Pakai wifi, udah pakai Telkomsel, kalau pakai Excel. Ya. Jadi mulailah memanfaatkan kejadian demi kejadian kita alami untuk membentuk jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang nggak mungkin jadi bisa spontanitas, tapi melalui proses. Proses itu apa? Pada saat kita menjalani permasalahan demi permasalahan. Lakukan apa? Lakukan seperti yang kami sampaikan. Manfaatkan yang namanya permasalahan itu menjadi kesempatan atau sarana untuk kita bersyukur, makin ikhlas, tetap meningkatkan sholatnya, perbaiki sabarnya, tingkatkan sabarnya, tetap ikhtiar semaksimal mungkin, bukan pasrah, bukan diam, tapi hasil kita serahkan kepada. Poin yang satu lagi, jaga sholat kita masing-masing. Tingkatkan kualitas sholat kita masing-masing. Ingat, sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Surat 29 ayat 45. Karena ibadah yang paling utama, maka sholat juga yang pertama kali dihisab nanti. Bukan masalah utang kita yang ditanya Allah, bukan hal-hal yang lain yang ditanya Allah, tapi yang pertama kali adalah sholat. Sholatnya baik, yang lainnya nggak perlu dihitung lagi, nggak perlu dilihat lagi. Sholatnya kurang baik, maka mana puasanya?
mana sedekahnya, mana ibadah yang lain. Tentu kita ingin nanti diambil hisab nanti, ingin dan namanya hisab cepat kan, nggak perlu lama-lama. Kalau kemudian ibadah kegiatan kita lain itu yang demikian banyaknya harus dihisab, kan butuh waktu yang lama. Untuk itu, ayo tingkatkan kualitas sholat kita masing-masing di sini. Jaga ketepatan waktunya, jangan nunda. Yang kedua, khusyuk, fokus, pikiran nggak jalan-jalan. Pernah saya sampaikan metode khusyuk ya Pak Agus ya, Ya, ini di download, itu. tinggal lihat nanti di rekamannya ada. Yang ketiga, jaga rukun sholat. Salah satunya tumak ninahnya, jangan tergesa-gesa. Karena sholat dari gerakan ucapan, berarti gerakan ucapan kita jangan cepat-cepat. Itu intinya. Itu dulu dah. Oke? Itu dulu dari saya. Sekiranya tadi yang disampaikan ada yang menyinggung perasaan, saya dengan diwakili oleh Pak Agus, saya dimaafkan Pak Agus. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Kita maafkan. Dan kami mohon maaf. Yang benar datang dari Allah. Sekiranya salah dari saya, mari kita tutup dengan berbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, jazakumullah khair tuh Pak Ustadz. Luar biasa tadi pengetahuan tentang takwa yang memang tidak perlu pakai logika kalau takwa kepada Allah, tapi memang diyakini benar-benar dan 100% memang kita yakin atas pertolongan Allah. Karena dengan takwa tadi itu kita rupanya dikasih kelapangan rezeki kalau kita betul takwa yang benar tadi, dan segala keperluan dicukupi dan rezeki tidak diduga-duga insya Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Sampai jumpa di lain Zoom. Sebagai akhir, ini ada pantun Pak Ustadz tentang takwa. Bunga mekar disiram hujan, harum semerbak kemana-mana. Takwa bukan hanya ucapan, namun bukti nyata dalam laku dan doa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Bu Eye, Bu Ami, Pak Cerah ya. Mana Pak Cerah? Terima kasih Pak. Terima kasih Dokter Agus. Siap. Pak Cerah di mana tuh posisinya Pak? Saya di Serpong Pak, di Gading. Oh Masya Allah, wah, suatu saat silaturahmi Pak, kita reunian. Belum pernah ketemu ya Pak? Iya betul, ketemunya di Zoom aja. Kalau Dokter Agus di mana? Saya di Tangerang Pak, di Celuduk. Oh Ciledug. Iya, karena saya sekarang udah purna tugas, jadi bisa kemana-mana nih mau silaturahmi kawan-kawan. Oh Itu. iya betul. Sama saya juga dokter. Oh gitu ya. Siap. Iya. Ayo kita kolaborasi. Tahu apa ganti. Ya. Terima kasih Pak Siap. Cerah. Kami. Sami-sami Ya, Pak ya, Dokter mohon ya. Agus. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.